Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN, perkenalkan nama saya Yudi Febriandi. Saya mengajar mata pelajaran pemrograman dasar pada SMKN Negeri 2 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, program studi Teknik Komputer dan Informatika pada LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201699535740. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Mataram. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru ingin memaparkan dulu bahwa kita akan melanjutkan pada kegiatan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran pemrograman dasar, yang dimana nanti kompetensi dasar yang akan kita capai itu satu, menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, dan yang kedua, membuat kode program struktur kontrol percabangan. Untuk yang poin pertama, kita awali dulu dengan berdoa. Saya minta ketua kelas si Rizky untuk memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Kemudian untuk yang kedua, alhamdulillah di sini kita bisa hadir tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita pada kegiatan pembelajaran kita, Pak Guru ingin melakukan presensi dulu. Sebelumnya, kalau Pak Guru melihat ini full ya, apakah ada yang tidak masuk? Ada semua ya? Alhamdulillah. Dari pertemuan kemarin juga selalu hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, di sini untuk ada 4 hal pengingat penting kita, yang dimana sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, nanti kita akan mengawali dengan berdoa. Kemudian kita pastikan hadir tepat waktu, karena di sini ada berhubungan dengan kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, kita akan memastikan kelas tetap bersih. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita pastikan dulu kelas kita itu bersih, di sekeliling kita tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Kemudian yang keempat, nanti pada saat sesi diskusi maupun presentasi, kita akan menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan mendukung. Begitu ya. Kelas kita tetap bersih. Silakan lihat kiri kanan kalian, jika masih ada sampah, kita tolong untuk dibersihkan. Jangan. Pada permisi Pak. Permisi Pak.
Ya, baik. Kelas kita sudah dipastikan bersih ya. Ya, Nah, Pak. tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan supaya kegiatan pembelajaran kita menjadi aman dan nyaman. Oke, baik begitu ya. Kita lanjutkan. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya. Oke, belajar Pratika dan Pratika. Masih ingat semuanya? Oke, masih ingat ya? Oke. Sekarang di operator aritmatika itu ada apa aja? Ada yang masih ingat? Ada lagi 2 tak sisa berarti Modulus ya, modulus kita bagi. Ada yang masih ingat ini? Ingat ya? Apa materi kita sebelumnya? Operator? Aritmatika. Di operator aritmatika itu ada apa aja? Ya, kurangan, dan modulus. Gitu ya? Oke, baik. Ini ada motivasi kita sehingga kita tetap bersemangat. Sekarang saya minta si Yusuf, silakan dibacakan motivasi kita ini di dalam kegiatan pembelajaran kita supaya kita tetap bersemangat. Silakan. Jadilah sifat malas dan bosan, karena keduanya membutuhkan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika kau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Umar bin Khattab. Baik, terima kasih itu sudah membaca motivasi kita pada hari ini. Kegiatan inti kita di sini Pak Guru ingin menampilkan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adakah yang ingin membantu Pak Guru untuk membacakan tujuan pembelajaran kita? ya, Pak. Oke, baik. Deva, silakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui peralatan yang disediakan, demonstrasi, media presentasi modul, dan LKPD diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan statement perintah struktur kontrol percabangan dengan baik. Yang kedua, menerapkan statement perintah struktur kontrol percabangan sederhana dengan benar. Yang ketiga, menerapkan statement perintah struktur kontrol percabangan bertingkat dengan benar. Yang keempat, menerapkan statement perintah struktur kontrol percabangan bersarang dengan benar. Yang kelima, membuat aplikasi percabangan sederhana dengan baik dan benar. Yang keenam, membuat aplikasi percabangan bertingkat dengan baik dan benar. Yang ketujuh, membuat aplikasi percabangan bersarang dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah menggabungkan beberapa struktur kontrol percabangan dalam membuat aplikasi. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih ulangan dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk materi pokok kita di situ ada struktur percabangan sederhana, struktur percabangan bertingkat, struktur percabangan bersarang. Oke, dari materi pokok ini, menurut kalian di dalam kehidupan nyata kita yang pernah kita alami, seperti apa kira-kira kalau kita kaitkan dengan materi pokok kita di dunia nyatanya? Salah satu contoh misalkan, kalau jalan itu menurut kalian ada persimpangan itu percabangan juga atau enggak? Kira-kira di sana apa yang sering terjadi? Macet, Pak. Macet. Apa lagi? Memilih jalur kiri dan kanan. Memilih jalur kiri ke kanan. Oke, baik, kita tampung dulu jawaban dari teman kita, yaitu apa yang pertama? Kemudian memilih jalur kiri atau kanan. Begitu ya. Kita lanjutkan. Kita akan mencoba melakukan pretest ya. Nah, oke, baik. Kita akan coba menjawab soal yang ada di pretest. Pak Guru akan bagikan link untuk masuknya. Ingat ya, namanya nama lengkap ya. Jadi masuk itu nanti pakai nama lengkap. Kemudian nanti kita akan rekap sebagai nilai. Sudah masuk semuanya? Ini pakai nama lengkap. Ini masih ada di
Rizky, Yusuf. Kita akan memulai untuk pretest kita. Sudah masuk semua ya? Baik, kita langsung start. Siapkan jawaban terbaiknya. Oke, bismillah. Start. Kita kasih aplaus dulu untuk Ahmad Yusuf. Dan juga ada Panji, Juanda. Sudah ya? Oke, nanti di akhir juga akan kita lakukan post test ya. Nah, di sini kita akan melihat ada satu tayangan. Jadi nanti di sini ada tayangan. Kita lihat di video ini apakah nanti ini termasuk dalam sebuah masalah atau tidak, atau ini yang sering mungkin pernah kita alami. Kita coba lihat dulu ya. Kita play. Sambil kita amati. Oke, sudah nonton? Kira-kira apa yang terjadi? Macet. Nggak ada lampu merah. Terus apa lagi? Ada bunyi apa lagi? Tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau mengalah. Apa lagi? Asal terobos, Pak. Asal terobos. Oke, baik. Ini adalah kejadian yang juga pernah kita alami di sekeliling kita. Ada yang tidak pernah mengalami kemacetan? Di pagi hari biasanya ada pernah kita jumpai ya? Macet ya? Penyebabnya kira-kira apa? Ya? Nggak ada lampu merah. Kalau misalkan ada lampu merahnya, kemudian listrik mati, gitu ya? Oke, tapi itu jarang lah ya. Kalau listrik mati jarang. Nah, kalau jalan yang tidak ada lampu merah sering kita lihat, yang ada persimpangan.
Sering, Pak. Sering kita lalui juga ya. Oke. Ini permasalahan dasar yang ada di video ini. Nanti kita akan mencoba bagaimana melakukan pengkodingan, membuat kode programnya berdasarkan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi sudah didapatkan ya poin masalahnya ya. Ya, jadi tidak ada yang mengalah. Jadi nanti, kira-kira pada video yang tadi itu, kalau kita kaitkan dengan materi kita ini, kira-kira dia butuh apa? Dia butuh ada sesuatu yang mengontrol. Makanya nanti di sini materi pokok kita seperti apa tadi, struktur kontrol. Jadi poinnya adalah kita membutuhkan suatu pengontrolan. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Oke, baik, kita lanjutkan ke pendalaman materi tentang struktur kontrol percabangan. Oke, untuk struktur percabangan bisa kalian perhatikan di depan. Percabangan adalah struktur program yang digunakan untuk melakukan proses pengujian terhadap satu, dua, atau lebih dari dua kondisi. Jadi pemilihan statement-statement atau perintah-perintah yang akan dijalankan didasarkan atas kondisi tertentu. Nah, statement atau perintah tertentu akan dijalankan apabila memenuhi ketentuan yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, di sebelah kanan ini yaitu ada struktur percabangan pada bahasa pemrograman Python, yang dimana seperti materi pokok kita yang sudah tadi dipaparkan bahwa untuk percabangan sederhana yaitu menggunakan if atau if else. Kemudian untuk percabangan bertingkat if kemudian elif ya. Nah, jadi sintaknya sudah ada di situ. Nanti kalau elif itu dia masuk ke percabangan bertingkat. Kemudian untuk percabangan bersarang di situ ada if else, if else. Untuk percabangan bersarang ini yaitu if di dalam if, itu kata kuncinya. Kemudian untuk percabangan sederhana, statement if menentukan sebuah statement atau kondisi atau blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratannya boolean statement bernilai true. Ya. Pada statement if, apabila kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka program akan berhenti dan tidak menampilkan pernyataan. Kemudian untuk statement if else, kondisi if else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah atau false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Jadi sudah jawabannya di situ sudah ada. Untuk percabangan bertingkat, statement if, elif digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi di mana kondisi yang diberikan lebih dari satu kondisi, ya, lebih dari satu kondisi atau memiliki beberapa kondisi. Jika kondisi pertama bernilai benar, maka lakukan seleksi kondisi kedua dan seterusnya. Bentuk umum perintah if else, elif, ya ini di sini misalkan contohnya di situ, misalkan diberikan input hari, misalkan hari ini hari apa, misalkan hari Minggu, kemudian if hari ini sama dengan hari Senin, jika ya maka saya masuk sekolah. Kemudian elif hari ini apakah sama dengan hari Selasa. Jika benar, maka dicetak. Kalau false, maka dia akan dilewati. Gitu ya. Untuk percabangan bersarang, struktur percabangan if bersarang atau nested if yang disebut dengan percabangan bersarang merupakan struktur if yang paling kompleks karena merupakan perluasan dan kombinasi. Nah, ini kata kuncinya. Merupakan perluasan dan kombinasi dari berbagai struktur if lainnya. Konsep dari percabangan ini adalah terdapat struktur if yang berada di dalam struktur if lainnya. Seperti yang Pak Guru bilang, ada if di dalam if. Gitu ya.
Dan contohnya sudah ada. Nah, seperti biasa Pak Guru akan melakukan demonstrasi bagaimana mengerjakan contoh-contoh latihan yang ada di bahan ajar itu. Yang pertama, kita akan membuka IDE. Seperti biasa, kalian bisa menggunakan Idle, Visual Studio, Visual Studio Code ya, VS Code, atau yang lainnya. Tapi di sini Pak Guru akan mendemonstrasikan mengenai Visual Studio Code. Seperti ini ya. Nah, yang pertama kita akan membuat satu buah folder. Kita buat open folder dulu. Jadi nanti kalian pilih di mana tempat kalian mau menyimpan. Kemudian kita pilih desktop. Pak Guru ingin taruh dia di desktop dulu. Kemudian kita buat satu buah folder. Namanya misalkan latihan. Kemudian kita langsung select folder. Maka nanti di sini akan keluar latihan. Baru kita akan membuat satu buah file misalkan dengan nama misalkan apa? Percabangan ya. Percabangan.py. Jadi ekstensinya .py seperti ini. Nah, kemudian baru nanti kita akan lakukan pengkodean. Jadi seperti yang ada di materi kita ini, kita lihat satu contoh misalkan yang ada di percabangan sederhana. Jadi di percabangan sederhana ini kita akan coba statement if misalkan ya. Jadi misalkan untuk membandingkan nilai misalkan kita punya variabel yaitu nilai. Tentunya kalian masih ingat dengan variabel ya di pertemuan pertama, yaitu misalkan kita punya nilai misalkan 70 seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita akan coba untuk percabangan sederhananya, misalkan if yaitu nilai ya lebih besar misalkan dari 60 seperti ini. Kemudian kita cetak misalkan selamat Anda lulus seperti ini ya. Kemudian cara untuk menjalankan program ini kita take run without debugging, nanti dia akan keluar muncul terminal. Jadi dia akan keluar seperti ini, selamat Anda lulus. Nah, misalkan bagaimana kalau misalkan perbandingannya misalkan nilainya ini lebih besar dari 60 tetapi isinya misalkan yang ini. Kita buat menjadi 50. Kita cek jika nilai variabel nilai ini inputan yang di sini itu lebih besar dari 60. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita coba jalankan dulu. Nah, di sini outputnya tidak akan terjadi apa-apa. Berarti dengan konsep yang tadi Pak Guru jelaskan itu tidak bertolak belakang ya. Berarti sudah sesuai dengan konsep dasarnya. Kita coba baca sekali lagi untuk di percabangan sederhana. Nah, statement if menentukan sebuah statement atau kondisi atau blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratan boolean statement bernilai true. Oke, kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan membuat kelompok yaitu teamwork, di mana kita akan membahas sesuai dengan permasalahan yang ada di LKPD ini. Sebelum Pak Guru bagi LKPD-nya, mari silakan kalian buat dulu kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, bisa 4 orang. Di sini juga Pak Guru mengingat untuk 5 orang saja.
Ya. Oke, baik. Silakan dibagi dulu kelompoknya. Silakan di meja di sini. Dibagi kelompoknya semua masing-masing? Oke, ini Pak Guru akan bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Jadi nanti nama kelompoknya dikasih ya. Ini langsung Pak Guru tuju aja. Misalkan ini kelompok Andes, ya. Ini kelompok Andes, kemudian ini kelompok prosesor. Ditulis ingat kelompok prosesor. Kemudian nanti di sini kelompok mouse. Ingat ya kelompoknya ya. Kelompok mouse, ada kelompok keyboard, yang ini kelompok RAM ya. Dan ini kelompok apa? Saudara apa? Apa itu? Motherboard. Motherboard. Oke, ini kelompok motherboard ya. Oke, silakan dibuka dulu LKPD-nya. Silakan ditulis dulu. Sebelum dibuka ditulis dulu. Kemudian kelompok dan nama anggotanya ditulis. Silakan. Kamu habis di bawah nama situ deh. Kalian santai aja, kodenya udah jadi semua. Tinggal tambahin dikit doang. Ayo. Tulis aja dulu namanya. Itu namanya Paula. Namanya kedua, nama lengkap dulu tulis. Tanya dulu dong. Buka dulu. Kemudian nanti kalau ada yang masih belum jelas silakan angkat tangan. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Ya. Ya, dapat diisi. Silakan dibuka dulu. Ada yang kurang jelas dengan perintah LKPD-nya? Silakan. Coba silakan dibuka dulu LKPD-nya. Dibaca semuanya dulu perintahnya. Ada pertanyaan? Ya. Oh ya, ini nanti dari analisis gambar yang ada di awal. Yang di sini. Pertama nanti dianalisis dulu dari gambar yang ini, kemudian kan perintahnya apa, setelah dicermati dulu, buatlah kode program dari sini. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian nanti yang di sini tuangkan hasil analisis. Nah, hasil analisis berdasarkan gambar yang ini, ya berdasarkan gambar yang ini. Kemudian nanti kode program berdasarkan dari permasalahan yang ada di gambar, dibuatlah kode programnya. Nah, baru nanti di sini hasil interpreternya, hasil outputnya apa dari kode program. Nah, gitu ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan dengan LKPD-nya lagi, kalau sudah jelas, kita akan lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan melakukan berdiskusi. Ya, silakan kalian berdiskusi sesuai dengan permasalahan yang ada di LKPD itu, kemudian dibuatkan programnya nanti seperti apa. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Oke, sekarang waktunya untuk berdiskusi. Silakan lakukan diskusi dulu. Jadi
Dia ini udah tahu coba aja dulu. Asal membatis lagu aja. Ini nggak usah boleh dimasukkan. Akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu kita akan menuliskan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan tadi. Di situ di kertas yang di akhir di situ sudah disediakan tempat untuk menuangkan hasil analisisnya berdasarkan hasil diskusi dengan kelompoknya. Ketika hasil 50 menit ya, macet dulu ya? Ya, Boleh kayak gitu nih. Nah, silakan. Oke, untuk sesi menuliskan hasil diskusinya sudah habis. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hadis akan mempresentasikan hasil analisis kami, dan hasil analisis akan dibacakan oleh guru. Jadi di kode ini kita sudah membuat sebuah kode lalu lintas sederhana dengan menggunakan metode perjalanan bersalah. Di dalam kode ini kita memberikan sebuah kode yang interaktif dengan pemilihan dialog sederhana dengan input untuk memberikan efek person di dalam kodenya. Jadi di sini kita tuh pakai dua input, yang nanti input dari user tuh bakal masuk ke dua variabel, yaitu variabel lampu sama polisi. Jadi di sini kita tuh menggunakan if nested if atau if bersarang. Jadi ini adalah kondisi pertama, yaitu dia akan menanyakan lampu. Jadi di sini kita akan memasukkan input user yang akan masuk ke dalam variabel lampu. Kita sebagai contoh kita ambil saja warna merah. Lalu ini adalah if kedua, dia akan bertanya apakah ada polisi di sana. Jika kita menjawab ya, maka ia akan menghasilkan output berhenti, lampu merah bro. Dan untuk kondisi polisi akan menghasilkan output ada polisi bro, pakai helm ini. Lalu kita masuk ke kondisi kedua, yaitu misalnya hijau. Ya, sekian dari penjelasan tentang isi kode kami. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, si Chandra. Ya kan ada dua if di situ. Kalau misalnya if pertama inputannya benar, terus if, yang untuk if kedua yang untuk menanyakan polisi, jika inputannya selain iya atau tidak, itu nanti outputnya jadi gimana? Contohnya lucu. Jangan jujur Ji. Saya gimana nih? Jujur Ji. Katanya Bisa kita tambahin sekarang kalau kalian mau. boleh. Jadi ini adalah kondisi kedua yang seperti pertanyaan, kalau kita memasukkan antara ya atau tidak. Kita ambil contoh. Nah, maka dia akan menghasilkan output apa nggak dengar. Tidak benar, polisi nggak di sana. Kita akan masuk ke sesi kesimpulan.
Menurut kalian dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, menurut kalian kesimpulan kita dari materi yang sudah kita coba diskusikan hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Coba katakan. Ya. Saya Pak, Ya. kalau di kehidupan sehari-hari sistem kontrol itu kayak misalkan kita kan lagi pakai jadi pengendara gitu. Kalau nggak ada lampu merah atau lampu lalu lintas, bisa jadi itu penyebab macet atau bisa jadi itu juga rawan kecelakaan. Ya. Gitu ya. Ya. Pak Guru tekankan di sini, jadi dengan struktur kontrol ini hampir setiap hari. Jadi kalian masuk pun, kita di sini kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu ada 1000-an kan? Ya. Ada ya. Kalau misalkan sekali masuk di gerbang yang sempit itu gimana? Kalau tidak ada sistem kontrol, kalau misalnya tidak ada Pak Satpam, macet ya. Nah, itu Pak Satpam itu sistem kontrol kita. Jadi sebenarnya sistem kontrol ini tanpa kita sadari dia bekerja, termasuk di dalam diri kita, gitu ya. Sebelum Pak Guru menutup, kita akan lakukan post test. Ya silakan disiapkan dulu post testnya. Ya. Kita selesaikan. Sebelum Pak Guru mengakhiri, perlu Pak Guru ingatkan untuk kegiatan selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang dengan materi selanjutnya, yaitu struktur kontrol perulangan. Ya, jadi nanti tentunya dengan struktur kontrol perulangan ini akan lebih menarik lagi dari hari ini. Begitu ya, Pak. Sebelum kita akhiri, nanti LKPD-nya dikumpulkan di ketua kelas ya. Nanti dikumpulkan di ketua kelas. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan cukupkan dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya Allah dan Tuhan kita masing-masing. Dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.